Om Swastiastu, kembali lagi di video kelima. Kita akan masih membaca bab 1 tentang ketentuan umum. Sekarang pada pasal 2. Pengaturan desa adat berasaskan A. Kewigunan garing kemanfaatan, B. Padum pada garis miring keadilan, C. Menyamu beraya garis miring kekeluargaan, D. Gilik seguluk garis miring kebersamaan, paras paro garis miring musyawarah, F. Selunglung sebayan take garis miring kegotong royongan, G. Sarwade garis miring anekatwe garis miring keberagaman, H. Kesetaraan, I. Bali mawacara garis miring kesatuan Bali, J. Kemandirian, K. Sarang-sarang garis miring partisipasi, L. Pemberdayaan, dan M. Keberlanjutan. Pasal 3. 1. Pengaturan desa adat bertujuan A. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas kedudukan dan peran desa adat yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa adat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Memajukan adat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal masyarakat desa adat secara skala dan niskala. D. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi kerama desa adat dalam pengembangan potensi dan pedruan desa adat untuk kesejahteraan bersama. E. Memberdayakan pemerintahan desa adat yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab. F. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bagi kerama desa adat guna mewujudkan kesejahteraan umum. G. Meningkatkan ketahanan sosial budaya kerama desa adat guna mewujudkan kerama desa adat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian ketahanan nasional. H. Mewujudkan sistem perekonomian adat yang tangguh dan berdikari sebagai bagian upaya memperkuat sistem perekonomian nasional. Dan I. Memperkuat kerama desa adat sebagai subjek pembangunan. 2. Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengaturan desa adat berfungsi menyelenggarakan A. Perayangan, pawongan dan pelemahan desa adat, B. Sistem dan pelaksanaan hukum adat, C. Lembaga Sabe Desa Adat dan Kerta Desa Adat, D. Lembaga Pemajuan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta kearifan lokal masyarakat desa adat. E. Pasraman sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas masyarakat Bali. F. Lembaga keamanan desa adat, dan G. Lembaga perekonomian desa adat. Baik, kita lanjutkan ke bab 2. Kedudukan dan status desa adat. Bagian ke-1. Kedudukan. Pasal 4. Desa adat berkedudukan di wilayah Provinsi Bali. Bagian kedua. Status. Pasal 5. Desa adat berstatus sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali. Bab 3. Unsur pokok desa adat. Bagian ke-1. Umum. Pasal 6. 1. Unsur pokok desa adat terdiri atas perayangan, pawongan, dan pelemahan yang merupakan perwujudan dari filosofi Trihita Karana. 2. Trihita Karana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup A. Rasa bakti kerama kepada Hyang Widiwasa garing Tuhan Yang Maha Esa, B. Kebersamaan, kepedulian, dan kesetiakawanan garing punia antara kerama dengan sesama, dan C. Keserasian, keselarasan, serta kewelas asihan garing asih kerama terhadap alam dan lingkungan. 3. Trihita Karana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Bali
yaitu 6 sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali. Dalam kurung Sadkerti yang meliputi A. Penyucian jiwa Atma Kerti, B. Penyucian laut Segara Kerti, C. Penyucian sumber air dalam kurung Danu Kerti, D. Penyucian tumbuh-tumbuhan Wana Kerti, E. Penyucian manusia Jana Kerti, dan F. Penyucian alam semesta Jagat Kerti. Bagian kedua, Parayangan Desa Adat. Pasal 7. Parayangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 merupakan hubungan harmonis antara krama desa adat dengan Hyang Widiwasa dalam ikatan kayangan desa dan atau kayangan 3. 2. Kayangan desa adat dan atau kayangan 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tanggungjawab desa adat. 3. Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam awig-awig desa adat. 4. Parayangan dan tempat suci lain yang ada dalam wewidangan desa adat menjadi tanggung jawab pengempon masing-masing sesuai dresta setempat. Bagian ketiga, Pawongan Desa Adat. Pasal 8. 1. Pawongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 berupa sistem sosial kemasyarakatan yang harmonis antar krama di wewidangan desa adat. 2. Krama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Krama desa adat, yaitu warga masyarakat Bali beragama Hindu yang mipil dan tercatat di desa adat setempat. B. Krama Tamiu, yaitu warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak mipil tetapi tercatat di desa adat setempat. Dan C. Krama Tamiu, yaitu orang selain krama desa adat dan krama Tamiu yang berada di wewidangan desa adat untuk sementara dan atau bertempat tinggal dan tercatat di desa adat setempat. 3. Syarat-syarat dan tata cara mipil sebagai krama desa adat serta pencatatan sebagai krama Tamiu dan Tamiu diatur dalam awig-awig dan atau peraram desa adat. 1. Pasal 9. 1. Krama sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 mempunyai swadharma kewajiban di desa adat sebagai berikut. A. Krama desa adat melaksanakan swadharma penuh dalam bidang parayangan, pawongan, dan pelemahan desa adat. B. Krama Tamiu melaksanakan swadharma terbatas dalam bidang parayangan, pawongan, dan pelemahan desa adat. Dan C. Tamiu melaksanakan swadharma terbatas dalam bidang pawongan dan pelemahan desa adat. 2. Krama sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 mempunyai swadikara hak di desa adat sebagai berikut. A. Krama desa adat memiliki swadikara penuh dalam bidang parayangan, pawongan, dan pelemahan desa adat. B. Krama Tamiu memiliki swadikara terbatas dalam bidang parayangan, pawongan, dan pelemahan desa adat. C. Tamiu memiliki swadikara terbatas dalam bidang pawongan dan pelemahan desa adat. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai swadharma dan swadikara krama desa adat, krama Tamiu dan Tamiu diatur dalam awig-awig dan atau peraram desa adat. Bagian keempat, Pelemahan desa adat. Pasal 10. 1. Pelemahan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 merupakan sistem hubungan yang harmonis antara krama dengan lingkungan di wewidangan desa adat. 2. Pelemahan desa adat meliputi tanah milik desa adat dan tanah guna kaya yang bersifat komunal atau individual. 3. Tanah desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi. 4. Tanah guna kaya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi bagi pemiliknya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah. Pasal 11. 1. Perubahan status hak dan fungsi atas tanah desa adat harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui paruman desa adat Banjar Adat bersangkutan. 2. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada MDA tingkat kabupaten kota. 3. Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 12. Pasal 12. Pasal 12. Setiap orang yang berada atau bertempat tinggal di pelemahan desa adat wajib menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban. Oke, demikian
sampai pasal 3. Kita akan lanjutkan ke pasal 4 pada video berikutnya. Om Santi 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 Om.